Ya, pada minggu-minggu pertama sempat berpikir, aduh ini kok kayak gini ya, PKL pengen pindah rasanya. Tapi setelah itu Podcast Mansap on Action. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Devita di Podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Oke teman-teman, kali ini kita mau cerita-cerita dan sharing-sharing tentang pengalaman PKL dari teman-teman jurusan TBSM dan juga TPPO. Kita bisa perkenalan dulu ya. Oke, perkenalan. Perkenalan aja apa gitu? ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ejal Lutuil Magnun, biasa dipanggil Yahya. Oke, Mas Yahya. Oke, yang Mas Yahya. Perkenalkan, nama saya Mita Laila Lestari, biasa dipanggil Mita. Oke, ini masih kelas 11 ya? Ya, masih kelas Oke. 11. Kita mau tanya-tanya nih tentang pengalaman PKL yang kemarin. Mau tanya dulu, kemarin PKL-nya di mana? Kemarin saya PKL di Kabupaten Magelang, tepatnya di Karoseri Agustus. Oh, itu Magelang sebelah mana? Magelang di Kecamatan Mungkit, kalau tidak salah. Oke. Kalau dari Mbak Mita sendiri? Saya di Omong Motor, alamat Jalan Magelang AM12 Purworejo. Oke. Kita mau tanya langsung nih pengalaman PKL yang kemarin ya. Ini berapa bulan sih PKL? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Itu berarti mulai dari bulan apa ya? Bulan Dari Januari. tanggal 3 Januari. Oh, sampai Maret berarti. Sampai 3 April. Oh, berarti masih barusan ini ya Iya, selesai. baru kemarin saja, belum Oke. lama. Kalau di sana tuh modelnya gimana sih? Apa shift-shiftan? Apa memang dari pagi sampai sore gitu? Dari Mas Yahya dulu. Kalau untuk di Karoseri Agustus kita dari pagi ya, buka bengkelnya itu jam 8 sudah buka sampai jam 4 sore. Oke, berarti nggak ada shift malam gitu, nggak ada, cuma pagi sampai sore gitu. Kalau untuk PKL, anak-anak PKL cuma sampai segitu. Mungkin kalau untuk karyawannya ada yang lembur. Oke, berarti bengkel itu bukan sampai malam, tapi nggak ada shift gitu. Nggak ada. Oke, kalau dari Mbak Vita sendiri? Untuk di bengkel itu, kalau buat anak PKL itu mulai jam 9 sampai jam 4 sore. Itu kan bengkel bukanya jam 9. Terus kalau buat yang karyawan di situ buka itu sampai jam 12 malam. Oh, berarti semua karyawan itu pasti ada yang sampai malam gitu. Iya. Tapi kalau untuk PKL nggak ada. Nah, tapi ya kalau misal mau lembur itu Ada uang komisi gitu. Oh, bukan. bukan apa. itu kalau misal mau ada masih ramai tentunya bisa bantu-bantu sampai malam juga bisa. Oh, oke. Itu kalau kan ini beda ya antara TSM dan juga TPPO. Kalau dari TPPO itu ngerjainnya ngapain aja kalau di sana? Ya, kalau di sana kemarin itu disuruh-suruh seperti jempol komponen-komponen bagian bis, terus mengamplasnya juga, dan juga pemasangan sabuk pengaman di kursi penumpang itu. Itu susah nggak sih kerjanya kalau kayak gitu? Ya, mungkin kalau masih awal itu sedikit susah ya, tapi kalau sudah terbiasa ya alhamdulillah lumayan gampang. Oke, kalau dari Mbak Vita sendiri kemarin kerjanya ngapain aja kalau di sana? Kalau di bengkel itu ya tergantung mungkin dari pelanggannya ya itu misal datang itu ada keluar akal nanti dibenerin. Kalau kayak ada apa gitu, astagfirullahaladzim, kenapa sama Ada keluhan sakit. ya Allah kita bisa omong. Ya di situ kerjanya tergantung dari pelanggan ya, itu nanti minta apa terus kita melayani gitu. Oh, jadi nanti tergantung Dari- apa yang rusak gitu ya dari. Berarti itu setiap datang ke bengkel Mbak Mita itu pasti motor, apa ada mungkin mobil gitu? Motor. Oh, motor. Berarti khusus motor gitu bengkelnya. Oke. Mau tahu nih cerita-cerita yang lagi PKL. Kira-kira mungkin pasti ada cerita yang berkesan gitu ya. Mau dengerin ceritanya dulu dari Mas Yahya? Mungkin ada cerita yang
bikin Mas Yahya tuh nggak bisa lupa gitu pas PKL? Pas PKL cerita yang berkesan apa ya? Banyak sih Boleh ceritain satu aja. ya mungkin di sana itu tidak terlalu ketat ya untuk anak PKL, jadi lumayan bebas. Kalau misalnya nggak ada pekerjaan ya boleh nyantai dulu gitu sambil lihat-lihat karyawan yang sedang bekerja gitu, sambil memahami ini gimana cara kerjanya gimana gitu. Oh, oke. Itu kalau maksudnya di sana kan di Magelang pasti apa ada keluarga, apa ngekos, apa gimana? Untuk awal-awalnya sih masih laju ya. Oh, laju. Berangkat dari Berarti rumah. jauh ya dari Purworejo sini sampai Magelang itu tiap hari. Iya tiap hari. Wow. Tapi untuk pertengahan itu ngekos, ngemes ya di Oh. sekitar situ. Oh, ada mesnya sendiri itu bengkelnya. Ada. Mbak Mita sendiri gimana? Itu modelnya apa pulang ke rumah, apa ngekos? Kan dekat gitu ya. Karena rumah saya jauh, jadi saya di sini sambil mondok di Pondok Manis Jalan Al-Falah. Benar. Benar, sendiri. iya. Oke. Jadi tiap hari pulangnya ke pondok, nggak ke rumah? Iya, gitu? pulangnya ke pondok. Oke, ini mau tanya sama kayak tadi Mas Yahya, itu pengalamannya gimana kalau di sana, ada pengalaman apa aja? Kalau buat pengalaman berkesan ya mungkin sama ya. Kalau misalnya masih waktu luang itu bisa memperhatikan yang lain dulu atau bisa buat istirahat dulu atau gimana. Ya, gimana nih? Jadi sambil belajar ya, nggak Iya. cuma nganggur, nggak ada Iya. kerjaan, jadi bisa sambil belajar gitu. Iya. Oke. Kan ini ada beberapa jurusan yang ada di SMK Ma'arif Ainul Satu Benar ini. Iya. Kenapa saya milih jurusan TPBO? Kan ada juga TSN sama dengan Mbak Mita. Alasan saya memilih jurusan TPB itu ada beberapa alasan sih. Salah satunya kan apa? Biasanya kalau perbaikan bodi mobil itu sekali pekerjaan bisa menghasilkan langsung banyak uang ya. Oh, Ya, jadi gitu. itu salah satu motivasi Iya. masuk Langsung jurusan banyak. TPBO gitu. Oke. Terus yang kedua ya, ikut teman juga sih. Banyak teman yang masuk ke jurusan itu. Iya, dari sekolah sebelumnya banyak juga yang TPBO. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau lain sih, belum tahu. Mungkin dari itu. Oke, jadi masuk ke jurusan TPBO itu karena, tapi kan itu milih sendiri tau, nggak ada paksaan dari teman karena teman banyak di TPBO gitu. Enggak ada. Pilihan saya sendiri itu. Oke, kalau dari Mbak Mita sendiri kan kalau di jurusan sepeda motor kan mayoritas tuh cowok-cowok. Kenapa sih Mbak Mita malah milih di jurusan itu padahal kan ada bisnis dari pemasaran, ada akuntansi gitu. Kalau saya sendiri sih itu buat cari terinspirasi buat cari pengalaman lagi, coba pengalaman baru mungkin ya kan. Dulu waktu waktu sebelum masuk SMK kan udah ada mungkin ada yang online shop gitu kan, udah ikut-ikutan, jadi mungkin udah berpikiran ya bukan ini, tapi udah ada kayak udah ada berpikiran di situ kan, jadi udah itu terus buat jadi itu mungkin cari pengalaman lah. Oke, berarti mau mencoba hal baru ya, sebelumnya udah pernah ikut-ikutan kayak gitu, Oh. jadi ya cari yang baru lagi. Tapi kalau udah kelas 11 ini ada keinginan mungkin pindah jurusan gitu nggak? Kan soalnya mayoritas kan cowok-cowok gitu ya kalau Iya. di jurusan itu sepeda motor sendiri gitu. Ya ada sih, soalnya kan jadi beda kayak yang lain ya, cewek-cewek yang lain, terus ada merasa aduh kok iya ambil ini padahal kan ada yang lebih mudah gitu. Tapi senang kan ambil itu jurusan sepeda motor sendiri. Ya alhamdulillah ada senang-senangnya Susahnya gitu ya. Ya emang kalau milih apa kan harus memang ada senangnya, ada susahnya gitu. Iya. Tapi udah keputusan kita ya kita harus jalani dengan senang gitu ya. Kalau Mas Yahya sendiri mau apa enggak? Kalau saya mondok, saya aslinya tuh dari Cilacap, Mbak. Oh, Bukan dari Purworejo, ya. Cilacap. Oh, jauh berarti ya. Iya lumayan sih. Kalau mondok kan ini rumahnya jauh banget ya. Itu rasanya gimana sih kalau mondok sejauh itu gitu dari rumah?
Yo, kalau mau udah jauh dari rumah ya, yang pertama itu rasanya kalau sudah lama ya kangen rumah sih, kangen rumah, kangen orang tua juga. Tapi kalau nggak mau jauh itu kadang untuk pulangnya itu malah keseringan. Jadi disuruh jauh juga, terus kadang sekolah juga di sini kan main dekat-dekat pondok di sekolah itu. Dan dulu kok bisa sampai sini gimana itu ceritanya? Coba tahu nih. Kebetulan dulu itu kakak saya modal di daerah sini, sekolah di sekolah tetangga itu. Selain itu juga di sekitar sini ada kerabat. Oh, oke. Jadi sekolah di sini, modal di sini, nggak ada unsur mungkin dari ikut temen apa memang paksaan gitu ya? Nggak ada. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang tentang PKL tadi ya. Iya. Kalau Mas Yahya sendiri kok bisa sih milih sejauh itu yang di Magelang ya? Ya di Magelang. Alasannya ya saya ingin itu apa? Kan di situ karoseri ya. Jadi tentang pembuatan bis-bis itu ingin lebih paham bagaimana sih cara pembuatan bis itu, juga ingin menambah wawasan juga. Banyak nggak sih yang PKL di sana? Untuk dari Ma'arif sendiri? Untuk dari SMK sini alhamdulillah ada 4 anak ya, ada 4 anak. Tapi selain itu juga di sana itu sudah ada anak dari sekolah lain. Misalnya dari SMK Negeri 1 Magelang sudah ada itu 2 anak. Terus dari SMK Muhammadiyah juga Magelang ada 1 anak. Oh, berarti yang dari Purworejo cuma dari SMK ya, cuma dari SMK. Jadi total anak PKL di sana itu ada 6. Ada 6. 7 ya? 7. Iya kan tadi 4 tambah 2 tambah 1 7. Ya, sorry. Sebenarnya semua ada di mes apa yang mereka pulang ke rumah. Kalau yang teman-teman dari Magelang sana sendiri? Ya kalau teman-teman dari Magelang pada pulang ke rumah ya. Semua kalau soalnya dekat jadi tidak jauh kayak saya dari Purworejo. Mau tahu nih kalau pertama PKL itu rasanya gimana? Apa mungkin nggak betah? Apa pengen ganti tempat gitu? Apa emang langsung cocok? Enggak. Pertama PKL di sana ya hari pertama itu kan tiba di sana langsung menemui mandornya itu, yaitu ditanya beberapa hal. Terus kami jawab mungkin ada kesalahan sedikit atau kurang pas jawabannya membuat mandornya agak marah gitu lah. Oh, itu juga pengalamannya. Ya, Diingat ya. Ya selain itu juga pada minggu-minggu pertama sempat berpikir, aduh ini kok kayak gini ya, PKL pengen pindah rasanya. Tapi setelah itu terus dijalani setiap harinya, jalani terus, alhamdulillah ya nyaman juga. Mungkin itu seminggu yang depan itu adaptasi dulu gitu ya. Mungkin adaptasi dulu. Kalau dari Mbak Bella sendiri kenapa milih PKL di situ? Mungkin karena lebih cari yang dekat aja sama pondoknya. Kalau mau jauh-jauh kan takutnya buat pikiran kamu juga. Soalnya cewek juga ya. Cewek. Terus pengalaman PKL itu dari awal-awalnya gimana? Awal-awal masuk PKL itu mungkin masih canggung ya karena masih adaptasi, terus baru kayak kenal orang baru, orang luar. Terus mungkin karena masih anak baru di situ jadi kayak mau dikasih pekerjaan itu masih canggung juga, belum kenal ya tadi, belum kenal tadi. Terus mungkin awal-awal itu masih sering bosannya. Lama-lama ya alhamdulillah. Nyaman. Banyak nggak sih yang PKL di situ dari SMK ini? Dari Ma'arif sini 3 anak. Satu lagi cewek. Oh, berarti ada 2. Ya. 2 cewek, 1 cowok. Oke. Oh, berarti ini kalau dari jurusan teknik sendiri banyak yang berpencar-pencar gitu ya, beda sama mungkin pemasaran gitu kan, banyak yang untuk tempat cuma dibagi beberapa tempat gitu aja. Iya. Ya untuk teknik sendiri kan soalnya di setiap tempat itu banyak ya tempatnya untuk PKL. Terus juga tidak setiap bengkel itu menerima banyak anak. Jadi dibatasi gitu? Jadi dibatasi, bisa juga misal di tempat
saya itu kan maksimal 7. Tapi untuk setiap satu sekolah itu maksimal 4. Jadi bisa menerima 4 untuk satu sekolah. Tapi bisa juga menerima sekolah lain. Kalau dari Mas Yaya sendiri kan kos di mes nih. Iya. Itu pasti emang ada jatah makan atau uang transport gitu, ada apa enggak? Apa semua dari pribadi? Untuk itu semua dari uang pribadi ya. Oh, karena kan kita niatnya juga belajar Iya, gitu ya. iya, belajar. Cuma disediain tempat aja. Oh, oke. Kalau dari Mbak Mita? Kalau di sana mungkin dapat uang makan yang langsung disediain dari sana, mungkin nanti waktu istirahat jam 12-an gitu. Kalau yang lain-lainnya bisa sendiri. Oh, pribadi. Ya. Kan ini PKL 3 bulan nih, kan ini udah selesai. Gimana rasanya selesai? Apa pengen PKL lagi? Apa emang udah senang selesai gitu? Ya rasanya ya agak sedih juga sih. Karena udah kenal sama sana gitu. Iya, udah nyaman juga. Jadi rasanya pengen PKL lagi gitu. Oh, jadi senang PKL di sana. Iya. Walaupun pertamanya agak ada adaptasinya kurang baik. Iya. Kalau Bila sendiri? Mungkin ya pengen lagi ya, soalnya kan masih kadang masih kerasa kurang. Kan kalau motor itu setiap tahunnya kayak ganti itu semakin versi. Ya ganti versi gitu. Jadi kan harus lebih mempelajari lebih dalam lagi. Berarti setiap versi itu kan beda-beda gitu ya. Ya. Oke. Ini pesan untuk adik-adik jurusan TPBO besok mau PKL, ini apa dari Mas Yaya? Untuk pesan adik-adik saya ya, bisa kalau mau PKL itu pertama ya harus menjaga sikap juga, harus jaga sikap di sana agar tidak menyusahkan orang-orang di sana juga. Yang kedua harus disiplin waktu ya, untuk memaksimalkan kerja juga harus bersungguh-sungguh agar tidak mencoreng nama baik sekolah. Ya, mungkin itu saja. Dari Mbak sendiri untuk jurusan teknik sepeda motor. Yang pertama kita harus menjaga sikap sama perilaku, terus kedua kita harus disiplin, terus tanggung jawab, karena kita tuh membawa nama sekolah Ma'arif itu. Oke teman-teman, itu aja cerita-cerita sharing-sharing tentang PKL jurusan teknik bodi kendaraan ringan dan juga teknik sepeda motor. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di podcast depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Podcast Mansap on Action.